Terus jangan suka maksa-maksa anak Anda foto sama kami. Ya. Kalau emang anaknya nggak mau, ya itu kan apa? Jangan ya, Bo. Sabar. Anaknya nggak mau. Terus anaknya bilang ini siapa? Kan kita malu. Duduk. Sebel banget gue ada ibu-ibu. Ayo foto itu yang di TV. Nggak tahu. Anaknya nggak mau tapi Gue mesti gimana, Nyet? Insomnia 2 botol saus bakso apung Demon and Friends. Aku tingginya 149. 149, dia kalau di depan nggak bisa naik gajah beleduk, kurang tingginya. Kamu berapa? 153. Aku tambah tinggi kayaknya kalau gitu. Emang iya? Iya aku sama tingginya. Enggak, tinggi neneng. Coba udah bisa begini belum? Berdua, coba. Udah bisa masuk SD, Ama. Kasian lo, anak tirek nggak bisa lo gitu. Iya. Anak tirek nggak bisa. Anak babi juga nggak bisa. Nggak bisa, anak babi nggak bisa. Iya, anak babi nggak bisa. Banyak anak-anak. Anaconda juga nggak Anak bisa, Honda soalnya nggak punya bisa. tangan Anaconda. Benar. Nah, apa sih Tokpot Academy itu? Nanya dia. Nanya dia. Jadi Tokpot Academy tempat kita ngobrol-ngobrol sama expert. Kemarin kita udah ngobrol sama dokter kecantikan. Ya. Udah ngobrol sama aktor. Ya. Akademi FYP. Ya. Nah, kalian ini kan konten kreator. Ya. Kita akan mengundang orang yang expert di dunia perkontenan. Ya. Dia kontennya udah banyak, duitnya banyak. Ya. Ya Allah, dia itu kalau nggak kerja aja, duit datang sendiri ke dia. Iya, bener. Ih, anjay. Kasian lo. Tukang ojek nganterin makanan dia dari pagar sampai rumahnya 2 hari baru balik lagi. Nah, tuh saking jauhnya. Ini adalah orang yang aku idolakan dari dulu sebenarnya. Dia ini konten Katanya kreator. kabarnya dia sama Raffi Ahmad itu beda kekayaannya cuma 750.000. Tuh. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Fadil Jaidi. Lu sebagai Narasumber soal perkontenan, Dil. Oh iya, siap. sebagai orang paling sering viral di sosial media di Indonesia. Amin. Kayaknya lebih sering bapak gua sih daripada gua. Iya sih bener. Tapi kan Kenapa sih akhirnya lu memutuskan bapak lu untuk lu kontenin? Bentar. Ngapain Pak? Oh palsu ya? Masih dipakai. Kenapa? Kenapa akhirnya bokap lu yang lu bikin buat konten? Karena lu sebelumnya bikin konten sendiri kah atau gimana? Jadi sebenarnya tuh gimana ya ngomongnya ya? Sebenarnya tuh emang gue tuh sering bercanda sama bokap, ya kan? Dari dulu gitu. Tapi bedanya zaman dulu kan Instagram tuh belum ada Instastory. Ya. Terus TikTok juga nggak ada. Ya. Terus posting-posting Instagram tuh cuma foto doang, Ya. ya kan? karena peruntukannya dulu itu doang. Iya, ya. karena kan dulu upload video juga bisanya cuma 15 detik, Iya. ya kan sempat gak bisa juga. Akhirnya seiring berjalannya waktu, gue bikin konten sama teman-teman gue namanya Samsolese grup YouTube, Aku ya tahu, kan? aku tahu. Oh iya Yang serius? makan samyang nanti selalu nonton tuh bang. Ah, terima kasih, Yang alhamdulillah. kakak di friendzone itu. Ya. Iya. Di friendzone, Dil. Hah? Di friendzone. Nah, ini kan jadi lagi cerita yang lain Iya. ya. Nah, terus udah kayak gitu, akhirnya pas zamannya waktu itu pandemik kan jadi nggak ketemu lagi, jadi nggak bikin konten. Ya. Nah, gue memang sering storyin bokap gue tuh pada saat itu. Cuman tiba-tiba waktu itu ada yang DM gue bilang gini, bang konten lu kayak konten-konten di TikTok. Akhirnya gue posting lah di TikTok, tiba-tiba viewsnya naik. Rame. Nah, gue coba lagi, naik lagi. Ya udah dari situ ya udah gue kalau bercanda sama bokap gue sekalian gue posting. Sebenarnya bercandaannya mah gitu-gitu aja dari Iya, dulu dari- ya. dari dulu, Iya, dari iya, dulu. iya. Konten-konten story sama bapaknya, apalagi jual dagangan apa itu tuh selalu lucu banget. Iya yang pakai daster bapaknya bang ada bang. Bapaknya pakai daster. Enak ya kalau akrab sama bapak gitu ya. Kalau Lo nenek paksa kan nggak sih bokap lu gitu? Paksa lah. Terpaksa kan dia tuh. Iya kalau enggak dia nggak mau. Bilang nggak mau papa nggak mau. Kemarinan ada yang ngekirim di grup WA papa pakai daster. Terus yang paling epic ini Lucu. bapaknya dikasih baju, ternyata baju untuk ibu menyusui, Pak. musik friendly. jadi kan gini, dia tuh udah cuek banget kan. Iya. Dia tuh sebenarnya bodo amat kan. Mau ada kamera mau ada enggak tuh dia bodo amat. Kalau dia mau dia mau.
Nah, baju busi itu ternyata kebuka di sini. Iya. Jadi gue pakai dulu biasa, abis itu gue bilang, "Papa tahu ini baju apa? Baju busui." Terus gue buka. Jadi nenek kelihatan. Kemarin viral lagi video dia sampai trending topik endorse apa sih, ini kita lihat videonya nih. Kita lihat ada videonya. Tolong ini dijadikan muhasabah untuk kita semua ya. Sebaik-baiknya pengingat adalah kematian. Jadi buat kalian semua, sedialah kain kafan agar tidak merepotkan orang lain. Ini tuh beyond ya. Ini tuh beyond. Ini endorse kain kapan ini udah bercandaan dari zaman dulu. Lu mau di endorse kain kapan? Ya, ketawa. Ini ada orang beneran. Biasanya tuh gue emang dapat barang endorsan untuk gue pribadi tuh aneh-aneh. Kayak maksudnya gue pernah dapat lingerie lah. Wow, dipakai nggak? Pakai dapat baju yoga cewek. Sebenarnya gue pakai tuh menurut gue, jadi gue udah di tahap kayak ya udahlah, udah anehnya udah segini, tiba-tiba pas dapat kain kafan tuh gue kayak, hah? Ada sertifikat matinya? Bohong. Sumpah, ada sertifikat matinya. Jadi dia menyediakan apa aja? Dia lengkap, Pak. Nih ya, dia ada baju ada kain kafan, ada gunting, ada kapas, bendera kuning, selang mandi, ada surat wasiat. Pokoknya kalau lu beli di sini lu tinggal mati aja udah. Siap. Gampang ya? Ready mati guys. Tapi mohon maaf, kalau lu misalnya di endorse itu terus maaf nih ya, misalnya tinggal mati. Di mati lu masih story nggak? Maksudnya, ini aku pakai ini guys. Ya nih guys, nih ternyata bahannya adem guys. Recommended. Iya recommended, bahannya kombet. Bahannya waterproof. Di lu sehari paling banyak kerjain berapa di Apa? endorsan? Sekarang dibatasin sehari paling 5 untuk endorsan. Lu yang ngebatesin. Iya, UMKM sehari 5. Dulu sebelumnya bisa sehari 10 sampai 15. 15 biji. Iya, UMKM. Berapa deal? Kalau story bisa berapa budgetnya? Kalau fit berapa itu? Saya nggak tahu ya, Pak. Tapi ada special rate kan kalau buat UMKM emang lu ngebantu kan? Kalau UMKM harganya lebih murah daripada brand Yang pasti. brand kan, pastinya. Karena kalau misalnya kan gue kadang konsul juga sama nyokap kan. Nah, nyokap gue tuh dari followers gue 5 juta sampai sekarang alhamdulillah masya Allah 10 juta nggak pernah naik rate untuk UMKM. UMKM segitu aja. Iya, untuk UMKM emang nggak pernah naik. Kalau brand berapa? Kalau brand Gak usah pengen tahu penghasilan orang lu nyet. tapi ini jujur, kau kan endorse tuh kadang barang-barang aneh dan ngebawainnya lucu. Itu tuh nemu aja atau lu konsep dari awal deal? Barangnya ini gue mau gini, barangnya ini gue gini. Enggak, karena kan gue nggak pernah tahu barang apa yang hari ini mau di-endorsein kan. Jadi misalnya admin gue buka, ini barangnya ini barangnya ini barangnya ini. Jadi ya apa yang ada barang dari itu ya semuanya dadakan aja. Karena makanya kan mungkin ya satu ada beban juga tuh di gue tuh mungkin satu tuh orang-orang pasukan gue kan menganggap gue tuh kan komedian kan. Iya. Padahal sebenarnya gue tuh nggak pinter ngelawak gitu. Intinya lu jalan aja. Iya, gitu. karena gue apa yang kayak mungkin momen kali ya, karena mungkin pakai baju ini jadi terlihat lebih lucu atau apa segala macam. Jadi gue ngambilnya tuh momen, tapi kalau disuruh ngelawak gue kayaknya nggak bisa deh. Kakak kan endorse sama om pakmu. Om pakmu, iya. Pakmu aja. Pakmu, itu bagi hasil gak? Ya, kalau Ngomongnya lama, udah ngomongnya susah. bukan gini, kalau dibilang bagi hasil, gue nggak bagi hasil kalau dari Parah UMKM. eksploitasi orang tua. Gak gitu. Bukan eksploitasi orang tua, soalnya duit gue semua juga yang pegang nyokap gue. Jadi gue nggak pegang uang, gue misalnya setiap bulan dikasih uang jajan sekian, ya udah gitu. Berapa tuh bang? Jangan pengen tahu aja hitungan orang. Ya kan siapa tahu. Iya. Lu juga per bulan dijatahin? Enggak, Neneng mah sendiri. Pegang sendiri semua. Karena nggak mau lagi habis itu. Kenapa? Karena baru sadar dieksploitasi ternyata Neng sama orang tua Neneng. Awalnya dikasih ke orang tua. Awalnya dikasih ke orang tua, dibeliin sawah pak. Oh dibeliin sawah? Bagus dong. Sawahnya Berarti ups nggak? untuk investasi. Sawah. Iya, investasi lo itu. Iya, investasi bagus loh. Ya tapi kan Neng pengennya ajojing. Wih keren, Adoji. Apa sih maksudnya party? Party, Jaksel. Keren. Bocah Garut ini. Dil, kalau nge-maintain kan kok misalnya dicap sebagai followers kau itu dicap sebagai komedian. Ada momen ketakutan nggak Dit? Kalau misalnya kau lagi serius, lagi apa gitu-gitu malah dianggap bercanda gitu Dit? Sejauh ini sih enggak sih. Kayak karena nggak pernah serius kayaknya. Iya. Jadi nggak takut. Iya. Oh pas nyanyi
pas nyanyi. Oh iya, singlenya baru Iya, keluar kan sama saya kan Tio. ngeluarin single. Jangan lupa didengar ya teman-teman semua. Ya, dengerin singlenya Fadil ya. Iya, judulnya Kalah ada di YouTube. Nah, Judulnya apa? Kalah. Lala, ini model video klipnya Cipior. Iya, Vior. Oh, Vior. Model video klipnya Vior. Terus, nah emang sebenarnya di situ tuh takutnya tuh kayak, gue mah mau lagu galau ngeliat muka lu tetap ngakak bang gitu kan. Jadi akhirnya di video klip itu muka gue cuma gue taruhnya pas di terakhir. Jadi selama dari awal sampai habis cuma lengan gue, cuma bagian belakang gue. Biar orang nggak kerusak momennya dengerin lagu itu. Iya. Jadi pinter-pinter aja sih menurut gue. Jadi lu beneran mau nyanyi, Dil? Hah? Sebenarnya Pak, ini sebenarnya saya agak trauma nih sama studio ini nih Pak. Kenapa? Dulu ini kan studio Sarasehan, Ya. ya kan? Nah saya pernah dulu waktu 2016 Nyanyi ya bang? nyanyi di Sarasehan, terus fals semuanya dari tulang, nggak bisa diedit. Jadi sebenarnya nyoba nyanyi itu dari 2012, nggak laku. 2014 coba lagi, nggak laku lagi. 2017 coba lagi, nggak laku lagi. Ya Terus udah. kenapa sekarang nyoba lagi? Dan sekarang laku nggak? Biasa aja. Belum Pak, kan masih jangkauan promo. Masih jangkauan promo. Iya. Berarti Kak Fadil udah lama banget ya kayak di dunia entertainment gitu. Kan? Jangan dipukul, jangan dipukul. Malah di Kenapa malah dipukul? Dil, ini deh aku mau nanya, gimana kita ya attitude kita sebagai seorang influencer gitu. Kalau dianggap kan bahwa Fadil influencer, apapun yang kau lakukan itu bisa menginfluence banyak orang. Bebannya kayak apa Dil sebagai seorang influencer deh? Sebenarnya kalau lagi menginfluence tergantung nih soal apa dulu. Kalau misalnya katakan mungkin dari bagian gua kan lebih ke produk-produk UMKM kan. Iya. Dan juga brand kan. Mungkin kalau brand kebanyakan dia yang penting kita cara kerjasamanya oke lah, aktif lah segala macam. Pasti kan semuanya juga ngerasain. Tapi kalau UMKM tuh memang kebanyakan UMKM ada yang sudah terbuka, ada yang belum. Kalau yang sudah terbuka tuh memang tugas, mereka tahu kalau tugas gue itu hanya memperkenalkan produknya. Masalah beli atau enggaknya itu balik sesuai kebutuhan orang masing-masing. Tapi kalau UMKM yang nggak terlalu mengerti, mungkin dia berharap gue harus balik modal gitu. Jadi sebenarnya makanya that's why kenapa kalau gue bikin video tuh pasti gue adain bercandanya dulu, supaya pada saat gue nge-endorse itu orang tuh nggak nge-skip gitu loh. Jadi makanya keinget barang itu. Jadi keinget sama barang itu. Jadi kayak misalnya contoh kain kafan ya. Mau beli atau enggak terserah. Yang penting gue sudah memberitahu informasinya sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Jadi bebannya palingan lebih di situ sih. Kadang UMKM ada yang menuntut untuk harus laku. Itu kalau beban ke UMKM-nya. Tapi kalau beban ke orang-orangnya kayak followers guanya, itu lebih ke UMKM ini bisa dipercaya atau enggak. Oke. That's why sebenarnya kalau misalnya untuk kadang kita mau ngebantu, itu juga kita serba salah juga gitu. Karena sebenarnya cita-cita gue tuh pingin banget suatu saat nanti bikin endorsean gue beberapa slot itu setiap bulannya ada gratis untuk UMKM. Itu kepinginnya banget. Tapi memang ada beberapa orang juga yang memanfaatkan itu untuk menipu karena udah tahu gratis, jadi Karena dipakainya. kalau kita cross check atu-atu kan nggak mungkin. Iya, gitu. Jadi kadang contoh misalnya kayak gini, ada UMKM yang jual produk-produk brand, tapi harganya lebih murah. Nah, dia bilang mengklaim itu asli, gitu kan. Nah, di tim gue pun asli. Kita pasti lakukan cek kan, karena kan alhamdulillah tim gue juga udah berpengalaman untuk yang barang-barang UMKM. Tapi nanti ada case dikirim ke 10 orang asli, ntar satunya nggak asli. Jadi gitu, ada aja gitu. Makanya kadang tuh sebenarnya memang kalau kita harga rate kita naik, itu mungkin biasanya orang-orang yang mau bayar itu orang-orang yang tervalidasi, mungkin dia jualannya benar segala macam gitu. Ada gitu-gitunya juga ya. Serem juga ya, kita orang-orang yang amplifying sebuah produk tuh kadang-kadang punya pertanggungjawaban. Sama kayak adalah yang pemutih wajah dan segala macam. Kitanya juga harus tahu kan ini produknya aman atau enggak. Karena takutnya kita udah influencing, orang-orang udah pakai ternyata nggak bagus gimana. Yang banyak palsu tuh auction itu loh. Itu biasanya nipu. Yang kayak jual barang gitu terus di auction. Lelang. Iya, Ya semacam lelang. Ada juga kayak gitu. Ada. Itu biasanya nipu sih. Nggak biasa. Iya. Ada beberapa. Ada beberapa. Aku pernah beli barang gara-gara Bang Fadil endorsein bang. Oh kamu beli barang? Cimol. Oh iya. Cimol. Jadi ini gampang terinfluence juga. Apa yang lu beli, yang pernah lu beli gara-gara orang? Influencer ya. Parah sih itu. Cimol, gara-gara Bang Fadil. Tapi kan Gara-gara Bang Fadil. enak kan? Enak. Yang nggak jelas ini bang, yang buat
Malu ah. Gak apa-apa. Tahu gak sih yang ini yang Pembesar. Pembesar. bukan Peninggi badan, peninggi badan. Bukan. Pemutih, pengelopek kulit. Apaan? Bukan ini yang buat orang Bibir. kan gaya tindik-tindikan asli. Tahu gak sih yang Hidung, bohongan? magnet. Kayak gitu. Lu beli gituan? Lu pakai? Enggak. Pas dicobain, aneh dah. Tapi karena emang reachable banget ya, secara harga juga kan mereka memang Murah-murah. memang murah-murah banget gitu dan ya itu harusnya jadi ladang pahala lu juga Dil, soalnya Amin. ketika itu laku dan bisa menghidupi orang, Ya. jadi pahalanya dia Gara-gara juga. Pak Adil bener luar biasa. Dil, kekayaanmu berapa sekarang? Itu lagi. Nah, jadi salah satunya beban jadi influencer adalah kelakuan kita. Ya, Lo lagi nongkrong sama teman-teman lo, kadang lo nggak sadar, kadang ya apapun yang lo lakukan itu bisa jadi menginfluence orang, bukan hanya pada saat yang lo sengaja ataupun lo nggak sengaja. aja, benar. Itu menjadikan lo agak ngerem gak sih? Kalau ke situ sih enggak sih, soalnya nggak macam-macam juga sih gua. Jadi kayak nggak pernah ngerasa berat di situ tuh nggak pernah. Tapi lo kan banyak temen, nongkrong Iya. sana, nongkrong sini. Udah mulai kelihatan belum yang palsu yang mana? Iya, Dil. Yang pura-pura baik ternyata pansos doang, ada nggak, Dil? Mau ikut SEA Games ya, atlet panjat sosial ada. Ada lagi bang. Ada lagi. Berarti apapun yang lu lakukan itu nggak scripted ya, Dil? Kalau misalnya yang lagi endorse enggak, tapi Enggak, kalau yang brand itu kan memang bentuknya syutingan Iya, kan, iya, jadi iya, pasti iya. scripted. Scripted, iya. Berarti tim produksi lu di rumah? Iya, gue nggak punya tim juga, gue sendiri. Semuanya? Syuting sendiri, video sendiri, ngedit sendiri. Oh ya? Iya, kecuali yang tadi ya admin buat terimain endorse iya. sama manajer buat terimain brand. Saking ngiritnya ya bang. Bukan saja ngirit. Bukan, karena gue dulu pernah coba pakai ini konten konten kreatif. Oke. Dia bekerja dengan sangat baik menurut gue. Tapi idenya bukan untuk gue menurut gue gitu. Jadi tetap aja menurut gue Nggak kalau lu mau emang kreatif ya lu harus push diri lu sendiri. Yang anak stand up juga kan, konten kreatifnya kan? Iya betul. Iya. Siapa sih? Nggak ada anak stand up. Kurang lucu. Bukan tidak cocok sama Fadil. Oh, cara Kan gue bilang dia bekerja dengan sangat baik. Untung udah gue kasih. Iya, Udah iya. gue kasih tuh. Tapi emang bukan buat Adil aja. Ya, bukan buat kayak Anu kali ya. Katanya ini tahu, katanya Kak Fadil tuh masih saudara nama Pak Tarno. Kenapa? Soalnya Fadil jadi apa? Pro. Nenek udah deg-degan. Nenek udah deg-degan. Bang Fadil udah kaget. Bang Fadil udah kaget. Waduh. Fadil udah wah ketahuan nih saudara Pak Tarno gitu kan jadinya. Ya ampun. Bahaya nih saudara Pak Tarno. Dil, untuk menjadi seorang konten kreator tuh banyak banget ya. Ada nggak ininya apa untuk menjadi konten kreator yang ada yang sesuai rules-nya gitu deh. Konten kreator 101 gitu. Iya, menurut lu deh gitu. Yang harus kayak apa gitu, Dil. Kadang-kadang kan banyak yang konten kreator tapi Malas. ngomongnya jorok, terus males, terus apa. Itu gimana sih, Dil, cara menjadi yang baik gitu? Harus ada motivasi sih menurut gua. Harus ada motivasi, maksudnya kayak lu mau apa, kayak mau bantu keluarga, mau atau lu pingin bisa beli rumah atau apa segala macam. Jadi harus ada motivasi. Cuman yang paling penting itu konsisten. Konsisten. Walaupun gua udah 2 bulan nih nggak upload YouTube. Lu barusan ngomong konsisten, lu nggak upload. Tapi Pak, gua kan sendiri ya Pak. Ya. Jadi kalau gua nggak upload YouTube, gua tetap ada kok di Instagram, di TikTok gitu, ngerti nggak? Oh iya. Kakak di YouTube kontennya apa Kak? Ngevlog ya? Vlog aja. Sembrono banget dia itu, YouTuber tapi sembrono banget. Pakai kamera depan doang. Bikin kayak nggak ada estetiknya nih bocah gitu. Kadang kameranya ditinggal Pak. Kenapa? Kayak dianya kemana gitu sembunyi terus kita nungguin gitu. Mau aja nontonnya. Mau aja lagi. Iya, kok mau ya? Lu, ini emang ini luar biasa ini. Amin. Kameranya kadang burem, kadang apa gitu. Ini Gue bocah pernah ya, pertama kali alhamdulillah dikenal sama masyarakat, terus gue dinotis sama Teh Ocha, terus gue dibeliin kamera sama Teh Ocha. Sampai sekarang masih dibungkus tuh kamera. Karena gue gak ngerti caranya juga. Gue gak ngerti kamera-kamera yang canggih yang dipegang-pegang gini, tau gak? Jadi gue viewsnya tinggi-tinggi banget. Amin. Mungkin sincere kali ya, tulusnya dia itu yang nyampe. Amin. Gua tuh gini gitu. Ya, Jadi yang nonton juga ngerasa ada kedekatan sama Amin. Fadil gitu. Kayak lu pernah ketemu orang gak sih yang dianggap asik aja gitu sama orang?
Karena kan pembawaan lu gini ya, lu cheerful, lu seru gitu segala macam. Ketika lu lagi ada masalah, orang-orang selalu menuntut lu untuk jadi Fadil yang kayak gitu. Ada tekanan itu juga. Karena menurut gue kalau kita punya masalah nggak perlu ditampilin kemanapun. Jadi mereka kan nggak tahu gue punya masalah. Jadi ya kalau misalnya gue di sosial media, ya gue tetap jadi Fadil yang mereka tahu. Kalau misalnya ketemu asli lu lagi capek banget, lagi stres banget, terus tiba-tiba ada orang yang minta foto terus so asik gitu, apa respon lu dia? Ya gue kadang gini loh, kadang kita nggak bisa bohong ya. Gue tetap akan mencoba senyum, tapi kalau kelihatannya di dia gue senyumnya kurang tulus, ya gue minta maaf gitu. Tapi bukan berarti gue nggak suka sama lu ya, gue lagi ada masalah di belakang nih kayak gitu. Nah, itu kakak capek nggak kayak gitu kan gak harus constantly happy gitu loh. Terus disuruh ngelucu misalnya Bang kayak kita kan sering ya ngelucu. Nah, bapak kan pasti ngerasain kan. Iya. dong Kalau gitu. Bang Fadil gimana? Gue kalau disuruh ngelucu palingan gue jawab, aku bukan pelawak, paling kayak gitu aja sih. Soalnya percuma kalau misalnya kita mau bawa kesel, nanti itu akan terus-terusan loh, setiap ketemu orang dibilang kayak gitu, kesel lagi. Setiap orang dibilang kayak gitu, kesel lagi. Gue bahkan sampai di tahap kalau gue dibilang orang kayak, kadang gue dulu sakit hati kalau dibilangnya tuh, ih Bang Fadil ternyata pendek ya, ih Bang Fadil ternyata aslinya kecil ya gitu. Dulu gue sakit hati banget, tapi lama-kelamaan, ya udahlah emang gue pendek, terus gue mau gimana lagi gitu. Iya, ternyata aku juga baru lihat tadi, ternyata kita Yang ngomong lu. ya iya Bang, ternyata kita sama-sama action figure. ternyata kita sama Dil. Lu bukan public figure, lu action figure jatuhnya. Aku juga Tapi digituin emang orang tuh. itu cobaan buat orang-orang yang dikenal masyarakat sih. Kamu pernah juga Cak kayak gitu, Cak? Lagi capek-capeknya kurang tidur, lagi capek terus ada yang minta foto tapi pakai timer 20 detik. Terus fotonya 4 kali. Iya itu boleh gak sih? Boleh gak sih buat yang lagi nonton? Maaf ya, ini maaf bukannya sombong, bukan so artis ya. Kalau misalnya lagi pinta foto, itu kita mah gak apa-apa banget ya. Tapi kalau bisa udah siap gitu ya. Jangan buka password dulu. Balas WA dulu. Pilih filter. Pas timer 30 detik dia gini lagi. Ya timer lagi. Mana dong ini mau gimana ini? Terus jangan suka maksa-maksa anak Anda foto sama kami. Iya. Kalau emang anaknya nggak mau ya itu kan apa-apa. Jangan ya mau. Sabar. Anaknya nggak mau. Terus anaknya bilang ini siapa? Kan kita mau. Sabar, duduk. Sama tolong satu lagi ya teman-teman, kalau ketemu saya jangan nanya Eca sama Surya mana, nggak tiap hari. Eca mana Bang? Eca nggak diajak, aku lagi marah sama istriku. Surya mana, Eca mana? Kalau ada gue aku Gue boleh tetap gak sih di sini bagian ketawa? Tapi gue bagian ketawa. Sebel banget gue ada ibu-ibu. Ayo foto itu yang di TV. Nggak tahu. Anaknya nggak mau tapi Gue mesti gimana, Nyet? Gue mesti gimana? Kalau aku digituin kutunjukin YouTube. Ini loh Om ini. Mau foto kan? Ya benar. Suka gitu. Kalau aku biasanya sekarang minta foto tapi nggak tahu aku siapa. Kamu, foto yuk gitu kayak. Aku siapa emang? Gak tahu. Ya udah nggak usah foto kalau nggak tahu aku. kalau yang gitu. ini biasanya Arafah ya. Bukan Arafah. Bukan. Jangan bohong, Arafah kan gitu. Bukan Arafah. Bang saya Jamal Mirdad. Iya. Padahal sering juga dong ditanyain mana Pakmu gitu. Oh pasti. Mana Pakmu, mana Ocong? Oh, Ocong tuh burungmu ya? Burung. Ya kan nggak mungkin saya bawa burung ke mall. Iya. Nggak bawa burung? Bau. Ya burung di sini. Kocong. Iya, nggak dibawa maksudnya main-main. Nggak dibawa. Oh, iya, jangan lah. Jangan. Nanti berak pula ya di mall ya. Iya benar. betul. Ya tolonglah please ya. Sama jangan minta video ucapan ulang tahun kalau anaknya masih 2 tahun. Kenapa emang? Nggak bakal inget. Iya, nggak bakal tahu, nggak bakal inget juga. Ya kan dia mau pamer ke temen-temennya. Ya pamer bukan gitu, pamer harta aja sih nah. Malah Tolong disuruh. lah, iya. Disuruh. Aku lagi main bola, lagi ngambil bola out. Bang, Surya nggak ikut bang. Ya enggak, kan aku lagi main bola. Terus lu expect gue di belakang meja gini. Apa? Basa-basi itu yang kualitas dikit tuh. Aku lagi main bola apa? Kami ada Surya, kami talk show sama pemain. Lucu. Heran banget.
gue jadi kerasa bersalah, gue kan mancing cuma sedikit ya. Ternyata emosinya. Luap-luap kali emosi gue. Gue terakhir orang gitu-gitu. Gue minta foto, gue lagi capek, orang minta foto. Bang, minta foto dong. Terus nanya-nanya, Eca mana, Jegel mana? Nggak bareng Bang Andre, gue tampol 4-4. Gue nggak ngomong apa-apa. Gue pukul aja, gue cabut lagi. Gue easy going, bro. Nanti masuk Yang penting pukul dulu ya, yang penting pukul Yang dulu. penting pukul dulu aja. Tapi Sama gue mungkin- pernah nolak orang foto. Oh ya, kenapa? Gue lagi makan Oh. di restoran. Bang, boleh minta foto nggak? Nggak. Oh gitu. Iya, gue bilang enggak. Nanti dibilangin Saya lagi sombong makan. gimana? Gak apa-apa. Karena mereka aja yang nggak tahu timing. Orang gue lagi benar-benar. makan. Iya, iya. Nah kalau Kak Fadil, kalau lagi makan atau lagi camp saya ada queue time gitu, kakak nolak nggak? Kadang kalau misalnya lagi makan, ya kadang mau nggak mau ya kadang ya udah iya boleh. Tapi kadang aku suka ngomong. Kalau sekarang mungkin udah ngomong kayak aku boleh ya tapi habis aku makan gitu. Aku makan dulu boleh nggak? Iya. Kalau lagi sholat Jumat rakaat kedua, ada yang minta foto. Oke, single kalah. Udah ditonton berapa juta orang sekarang? 1 jutaan kalau. Nah, lama. Komennya suaranya bagus apa Kak Fadil lucu? Suara bagus. Karena suaranya emang beneran bagus. Bagus. Anu, dengar dikit nggak sih Kak? Coba spill dikit. Refnya. Refnya. Aku kalah. Aku kalah. Bukan gitu. Aku tak masalah bila harus hatiku yang kan terluka. Ku telah terima semua kekalahan. Kali ini ku harus. Kayaknya nggak masuk deh musiknya. Jadinya kan kesannya. Kita doain mudah-mudahan Fadil apapun yang dilakukan bisa sukses terus Amin. ya. Semuanya Masih juga, berdoa, Pak. yang penting Amin. lu sehat, Dil. Yang penting lu Amin. bahagia. Amin, amin. Jujur ya Dil, Indonesia masih butuh lu Dil. Ya. Hiburan di tengah-tengah kesibukan kehektikan orang-orang. Iya. Kami butuh Fadil Jaidi Ya. terus. Amin. Acara Talkpot ini juga harus terus dong. Karena kan ini kan bener-bener menghibur juga di TikTok gue sekarang FYP-nya ini semua. Iya, nih gara-gara bocah kecil ini. Aku dari tadi mau nanya sesuatu sumpah. Tanya. Kan kakaknya namanya Islam. Kalau pindah agama gimana? Kita ketemu lagi di Top Academy.